Oke, sekali lagi shalom untuk semua jemaat Tuhan. Ada beberapa perkara doa yang kita doakan, kita kongsikan bersama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, mari kita berdoa secara terus-menerus kepada jemaat kita yang belum membuka hati mereka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan. Kita doakan untuk mereka. Mungkin ada yang lama sudah tidak datang ke gereja, tidak datang beribadah. Kita doakan bagi mereka supaya satu waktu nanti hati mereka terbuka untuk Tuhan. Yang kedua, kita terus doakan untuk diri kita sendiri dan juga seperti tema hari ini tentang keluarga kita. Kita doakan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Yang ketiga, kita terus doakan untuk semua jemaat Tuhan dan para pemimpin gereja yang ada di sidang Desa Pitung Kurus supaya senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dapat melayani Tuhan, khususnya pelayanan yang ada di rumah kita masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita terus berdoa untuk kebahagiaan ataupun keharmonian di dalam keluarga kita, supaya di dalam keharmonian keluarga kita senantiasa disertai dengan kesatuan agar senantiasa percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan penolong di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Yang kelima, kita doakan untuk plan pemulihan, untuk pemulihan negara kita berhubungan dengan penularan COVID-19 yang saat ini masih sedang berleluasa. Banyak tempat yang sudah menjadi gembira kembali. Kita doakan supaya di dalam plan pemulihan negara pada masa kini benar-benar dapat terjadi dan membendung penularan ini untuk lebih hebat lagi mereka ke tempat. Itu doa kita. Dan yang terakhir kita doakan kita doakan untuk kepimpinan ICB Sabah di kawasan dan juga di gereja-gereja lokal. Dan yang terakhir, seperti biasa kita doakan untuk kelancaran rekaman kita di dalam ibadah kita secara dalam talian, yang memimpin pujian dan semua mengerjakanlah pelayanan sepanjang minggu, terlebih yang mengurus dan bertanggung jawab di dalam proses rekaman dan juga yang membuat editing di dalam rekaman ini. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Oke, inilah perkara doa kita, adalah perkara doa, dan perkara doa ini dapat kita doakan bersama pada pagi hari. Oke, terima kasih. Kita mulakan kebaktian ibadah online kita pagi ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan berkat, Bapa yang penuh dengan kemahakuasaan, yang berkuasa melimpahkan jiwa orang, yang
melawannya ke neraka, dan yang berkuasa membawa jiwa orang ke dalam surganya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mohon sempana di dalam kebaktian ibadah online ini. Mohon disucikan oleh kuasa darah Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami layak untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Engkau memberkati segala sesuatu yang kami laksanakan di dalam ibadah ini ya Tuhan, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang jahat, segala roh-roh jahat yang hendak mencampuri dan coba merusakkan acara ini, yang coba mencuri perhatian kami supaya jauh daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami singkirkan semuanya. Segala kutuk, segala sumpah serapah dan daripada kuasa kegelapan yang coba merusak ibadah ini, merusak hati kami dan membawa fokus kami jauh daripada Tuhan, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati setiap acaranya, sehingga semuanya itu menjadi berkat bagi kami bersama-sama yang mengikuti kebaktian ini. Sungguhnya segala sesuatu yang anak-anak Tuhan lakukan tidak akan sia-sia bila itu di dalam tangan Tuhan. Kami laksanakan kebaktian ibadah online ini untuk pemulihan Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan untuk Perjanjian Lama pada pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 47 ayat 26 hingga 30. Ayat 26, Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Ayat 27, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi duduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ayat 28, dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ayat 29, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Ayat 30 dan terakhir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Sekian pembacaan Ponsik. Sama ko sabon, bacahan ko Perjanjian Bago, Itsuang Damaskus pasal 14 ayat 26 hingga 31. Tajuk tagayo, Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 26, sesudah mereka menyanyi nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ayat 7, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ayat 28, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka tergoncang imannya, aku tidak. Pasal 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini malam ini juga, sebelum ayam mekokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jelas, ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama mereka, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Selamat pagi untuk jemaat SIB Tongkurus dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita ulangkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu ini, hari ini ku rasa bahagia.
selamat pagi. Sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita pada Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau yang telah memimpin dan memberkati setiap pekerjaan kami dan sumber ekonomi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Engkau berkati semuanya Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan pemberian kami ya Tuhan, dan biarlah semua ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Dan berkati anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengendalikan keuangan ini ya Bapa, biar keuangan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, semuanya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita memberi, mari kita nyanyikan lagu ini, Tidak Terukur. Tidak terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sekali lagi saya mau kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dapat beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Bahkan pagi hari ini sekali lagi kami mendengar kebenaran firman-Mu di atas talian. Kiranya dimanapun jemaat-Mu berada, kami berdoa supaya semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya ucapkan shalom untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sekali lagi pada minggu ini kita beribadah di rumah dan secara dalam talian kita beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membawa kita belajar satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Sekali lagi di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Saya bacakan di sini. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Sekali lagi di dalam terjemahan yang lain, ayat firman Tuhan ini berkata, barang siapa membawa kehancuran atas keluarganya, hanya akan mendapat angin, dan orang bodoh akan menjadi hamba kepada orang bijak. Dari ayat ini saya ambil satu tema, yaitu menjaga kesehatan rohani dan jasmani dalam keluarga. Nah, saudara, ada hal yang dilakukan oleh manusia dan akan menjadi satu hal yang sia-sia. Akan menjadi satu hal yang tidak berarti. Salah satunya, saudara, adalah menangkap angin. Coba saudara menangkap angin. Kan itu satu perbuatan yang sia-sia. Angin yang kita rasakan ini adalah untuk kita nikmati, kita hirup supaya kita mempunyai nafas hidup. Nah, sebab itu ayat firman Tuhan ini berkata, barang siapa membawa kehancuran atas keluarganya, ataupun dalam terjemahan baru dikatakan siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Hanya akan mendapat angin, artinya sia-sia. Ini salah satu yang dilakukan oleh manusia yang menjadi satu hal yang sia-sia, yang tidak berarti. Sudah dijelaskan salah satunya adalah menangkap angin. Saudara, tentu hal ini akan menghabiskan banyak waktu yang tidak berguna. Bahkan Alkitab menyebut ini dilakukan karena kebodohan.
Nah, dalam kitab Amsal ini khususnya yang di ayat ini yang kita baca, Tuhan mengingatkan supaya kita mengasihi keluarga dengan sesungguhnya, dengan baik. Nah, itulah sebab ayat ini berkata, jangan mengacau ataupun jangan menghancurkan keluarga ataupun rumah tangga yang ada. Sebab dikatakan hal itu sama seperti menangkap angin. Bila kita menghancurkan keluarga, itu adalah satu perbuatan yang sia-sia. Ada satu istilah bahasa Malaysia katakan, ataupun bahasa Melayu, kalau air dicincang sekalipun berkali-kali mencincang air, tidak akan putus. Nah, saudara, sebab itu keluarga menjadi community di tempat di mana Tuhan sangat menyukainya. Namun selalu kita melihat, namun selalu kita mengacaukan rumah tangga kita dengan satu perasaan, ataupun kita sedang coba untuk menghancurkan keluarga kita dengan sikap kesombongan kita. Mungkin kita lebih memilih untuk merasakan kesenangan sendiri tanpa memperhatikan keluarga. Ini pengalaman saudara. Kita lebih suka memilih dengan alasan kita yang tidak menusabah. Sebab kita tidak mau memperhatikan keluarga kita. Sebab itulah selama masih ada kesempatan, haruslah kita melakukan yang terbaik, khususnya bagi rumah tangga kita. Jangan hancurkan, jangan mengacau, memporak-porandakan keluarga kita. Saudara, sebab itu saya mengambil tema ini. Ini berhubung tentang kesehatan rohani dan jasmani di dalam keluarga. Kesehatan ini saudara sangat penting. Kesehatan sangat penting di dalam kehidupan kita. Setahu saya saudara, tidak ada yang mau sakit. Tidak ada yang mau menderita. Tidak ada yang mau merasa rasa yang tidak nyaman di dalam kehidupan. Hanya mungkin dengan alasan-alasan kita, selalu kita memberi alasan. Kita sedang sakit. Mungkin ada motifnya kita selalu memberi alasan yang seperti itu. Satu alasan yang tidak menusabah. Seperti malas untuk ke sekolah, kita memberi alasan bahwa kita sakit. Kita malas pergi kerja, ataupun kita malas untuk membuat sesuatu kerja. Kita beralasan bahwa kita tidak sehat ataupun kita sakit. Nah, dan banyak lagi alasan. Tetapi justru alasan ini juga, saudara, selalu kita menerimanya berdasarkan keprihatinan kita. Terserahlah itu benar, betul atau tidak, tapi hanya Tuhan yang tahu dan mengerti. Nah, kita lihat. Namun dalam hal menjaga kesehatan, sangat penting untuk diri sendiri, bahkan lebih penting menjaganya dalam skop keluarga kita. Kesehatan jasmani itu kita boleh merawat dengan meminta pertolongan di hospital ataupun di rumah sakit, di klinik. Itu sesuatu yang kita boleh cari, kita boleh lakukan dengan secara spontan. Nah,
Tapi kalau kita menjaga kesehatan secara rohani, itu memerlukan satu penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengobatinya, untuk merawatnya. Tetapi harusnya ada kerendahan hati dan juga harusnya ada kesadaran. Nah, saya ambil satu skop kecil saja dalam keluarga berdasarkan tema ini, yaitu di dalam keluarga yang kita bangun sendiri. Saya ambil ini tidak melibatkan keluarga-keluarga besar kita yang lain, hanya dalam keluarga kita yang kecil yang kita bangun. Bagaimana kita menjaga kesehatan keluarga kita dari sudut rohani dan jasmani. Sebab itulah saudara, kalau kita menjaga keluarga kecil kita, di dalam lingkungan keluarga kita saja belum pasti kita dapat menjaganya 100%. Nah, di dalam keluarga kecil kita ini pun kita sedang berjuang. Kita sedang bergumul. Memberi nafkah hidup. Memberi keperluan yang lain dan banyak lagi yang kita harus urus di dalam keluarga. Tetapi bagaimana dengan secara rohani, saudara? Sebab itulah kita tidak mau membawa kehancuran di dalam keluarga kita. Menjaga kesehatan keluarga bukan sahaja dari sudut rohani, tetapi juga harusnya dari sudut jasmani yang harus kita jaga. Sebab itu di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, kalau kita tidak dapat menjaga seisi keluarga kita, berarti kita lebih buruk daripada orang yang berdosa. Sekali lagi saya ulang di dalam terjemahan yang lain. Kalau kita gagal mengurus keluarga kita, kita lebih teruk saudara daripada orang yang berdosa. Kata firman Tuhan di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Nah, sebab itulah saya memilih beberapa alasan. Beberapa alasan yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan keluarga secara rohani. Namun memang ada yang berlaku seperti itu. Sekalipun kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan keluarga secara rohani pun, kalau bukannya kehendak Tuhan tidak terjadi, pastinya juga tidak terjadi. Di sini kita harus mengingatinya. Di sini kita harus melihat kembali apa saja yang kita boleh lakukan untuk menjaga kesehatan keluarga kita secara rohani. Yaitu yang pertama, menjaga kesehatan keluarga yang pertama secara rohani adalah kita harus ada sikap mengampuni. Ini yang pertama. Kita memang mengasihi keluarga kita, saudara. Kita memang sangat menyayangi keluarga kita. Kita sangat mengasihi mereka. Dan haruslah ada sikap mengampuni. Hal mengampuni ini saudara bukan mudah. Kadang-kadang oleh karena kita tidak tahan sudah melihat keadaan yang begitu, sampai kita sudah berusaha untuk menasihat, kita sudah cukup untuk membimbing, hasilnya tidak juga kita dapat capai, sehingga kita dituntut lagi untuk mau mengampuni. Pastinya itu sesuatu yang suka. Tetapi inilah caranya untuk kita menjaga keluarga kita secara rohani, menjaga kesehatan keluarga kita secara rohani, yaitu harus ada sikap mau mengampuni.
Sebab itu saudara, kenapa saya ambil sikap yang pertama ini? Sebab sering berlaku dendam. Selalu berlaku dendam kesumat yang terjadi tanpa hentinya di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ini terjadi di dalam keluarga kita. Itulah dendam kesumat ini adalah dendam yang terjadi tak habis-habisnya turun-temurun. Dendam ini berlaku di dalam semua kehidupan kita, sehingga telah menjadi titik kepahitan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya juga mau belajar bersama untuk melepaskan kepahitan yang seperti ini. Sebab ia berlaku bukan saja di dalam kehidupan saya secara pribadi juga, tetapi juga pasti berlaku di kalangan kita yang menghadapinya. Nah, sebab itu Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 hingga 39. Dikatakan di situ, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Saudara, ayat ini adalah salah satu ayat dalam Alkitab yang sukar untuk kita pahami. Untuk menyelaminya juga saudara memang sangat sukar. Mampukah kita bila sudah ditampar di pipi kanan kita, kita menyerahkan lagi pipi kanan kiri kita untuk ditampar? Sebab itulah kalau kita membaca sejak ayat ini seimbas lalu, kita berasa bingung saudara. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, sebab itu ayat ini adalah salah satu ayat dalam Alkitab yang sukar untuk dipahami. Sebab ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang sangat sulit untuk dimengerti. Bahkan untuk mempraktikannya juga mungkin kita perlu mempertimbangkannya. Nah saudara, tapi apa maksud sebenarnya Tuhan Yesus melalui ayat ini? Nah, maksud Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah apapun kejahatan yang kita lakukan itu saudara, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hanya yang menyelesaikannya itu adalah mengampuni. Adakah saudara siap untuk mengampuni? Bukan saja kepada orang yang bersalah kepada saudara, tapi lebih pertama, lebih dahulu di kalangan keluarga kita. Sebab apabila kita dapat mempraktikkan itu di dalam keluarga kita, saudara, bahkan kalau kita keluar, kita sudah boleh mengampuni orang lain. Tetapi kalau di dalam keluarga kita, kita tidak boleh mengampuni, apalagi kalau kita keluar dari rumah, tidak ada seorang pun yang dapat kita ampuni, saudara. Sebab itulah saudara, maksud Tuhan dalam ayat ini, kejahatan tidak akan pernah menyelesaikan apapun masalah. Kenapa demikian terjadi? Karena perbuatan jahat pasti akan diteruskan dengan kejahatan dan kejahatan lain. Kejahatan itu seperti satu rantaian, satu lingkaran yang pastinya telah dilakukan oleh iblis atau setan, sehingga dia merusakkan hubungan kekeluargaan kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Sebab itu Tuhan katakan, ampunilah sesamamu manusia. Nah saudara, seorang yang hidup di dalam kejahatan, pastinya dia akan menjalani kehidupannya juga dalam kejahatan. Sebab itulah
Seorang bapak yang mendidik anaknya dalam kejahatan, pastinya anaknya membesar dengan kekerasan. Dia akan sama seperti apa yang diajarkan kepada dia. Sebagai orang percaya, mari kita bertekad untuk menghancurkan segala kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Paling tidak pun kita mulai dari keluarga kita sendiri ataupun di dalam rumah tangga kita. Sebab itu jangan ada kejahatan apapun di dalam rumah tangga kita sebagai orang percaya. Sebab hidup kita ini adalah karena anugerah. Kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, kalau kita menjadi seorang pemimpin, itu juga merupakan ada anugerah Tuhan. Kalau kita punya zuriat, kita punya anak, itu juga adalah karena anugerah Tuhan. Sebab itulah Amsal 15 ayat 1 mengajarkan kita, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dan di Efesus 4 ayat 1 hingga 2 juga katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan oleh Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Nah saudara, sebab itulah setiap kejahatan itu adalah tanda. Itu adalah satu tanda kerusakan hubungan seseorang itu dengan Tuhan dan juga di dalam keluarga. Ada orang berkata bahwa saya mencintai Tuhan, saya sangat mengasihi Tuhan, tetapi apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan? Tetapi satu hal yang terjadi kepada dia, dia sulit untuk ataupun dia sukar untuk mengawal kesombongannya. Dia sulit untuk mengawal dirinya. Kenapa begitu saudara? Sebab kalau seorang yang sudah mencintai Tuhan dan dia hidup erat dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan begitu dekat, pasti hidupnya juga penuh dengan kasih. Karena apa saudara? Karena Allah itu juga penuh dengan kasih. Karena Allah itu kasih, jadi tidak heranlah saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak mengasihi. Karena apa saudara? Dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Kalau kita bandingkan di dalam Kejadian 6, 9 hingga 12, dikatakan di situ, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki yang bernama Sem, Hem, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan semula rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kolose 3 ayat 12 hingga 14 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila
yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, firman Tuhan katakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sebab itulah hidup orang percaya memiliki tujuan, memiliki target, bukan hanya berubah, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi sempurna. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kejahatan itu yang dilakukan oleh manusia itu adalah satu perbuatan yang dibenci, yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebab dalam Alkitab berkata, kita membaca ada 3 perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu yang pertama yang dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Yang kedua yang dibenci oleh Tuhan adalah kemunafikan. Dan yang ketiga yang dibenci Tuhan adalah kejahatan. Kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia, saudara, itu adalah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebab itu Mazmur 11 ayat 4 hingga 5 mengatakan, Tuhan adalah baitnya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan, orang yang mencintai kejahatan. Walaupun saudara kita mengaku bahwa kita seorang yang sudah beragama, walaupun kita membaca Alkitab, walaupun kita rajin berdoa, tetapi saudara, kalau kita mencintai kejahatan, hidup di dalam kekerasan, Allah membenci sikap yang seperti ini. Dan lagi Mazmur 140 ayat yang 12 katakan, pemfitnah tidak akan diam, tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan ataupun orang yang melakukan kejahatan akan diburu oleh malapetaka. Lalu firman-Nya kepadaku, lagi ayat firman Tuhan katakan, kau lihatlah itu hai anak manusia. Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakit hatiku, kata firman Tuhan. Sungguh mereka melakukan kelakuan yang tak senonoh dengan di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkannya, kata firman Tuhan. Saudara, Tuhan lebih dahulu telah mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita juga harus mengampuni, saudara. Bukan saja sesama kita manusia, tetapi harusnya itu terjadi. Hal yang pertama, kita mempraktikkan pengampunan itu di dalam keluarga kita. Nah, saudara, itulah sebab firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan.
Jangan balas kekerasan dengan kekerasan, tetapi balaslah dengan kasih dan perhatian. Ada satu kata-kata para teolog katakan begini. Kejahatan kalau dibalas dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, inilah keluarga yang menjaga kesehatan secara rohani dan menjaga kesehatan secara jasmani. Ini juga saya boleh katakan sebagai teladan bagi keluarga yang percaya ataupun yang beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Menjaga keluarga, kesehatan keluarga kita secara rohani, yang pertama harus ada penerapan sikap mengampuni. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan dalam keluarga secara rohani dan jasmani adalah tidak mementingkan diri. Saya ulangi, menjaga kesehatan dalam keluarga secara rohani dan jasmani juga adalah tidak mementingkan diri. Nah, ada sikap manusia yang mau saja diperhatikan terus, dia minta diperhatikan. Tetapi dia tidak mau memajukan dirinya. Hanya sikapnya dia lebih cenderung untuk mendapat perhatian yang secara berterusan. Tetapi dia tidak pernah pun mengambil satu tindakan untuk memajukan dirinya, apalagi secara rohani. Nah, saudara, sikap ini selalu menyusahkan orang lain, tapi dia tidak mau bersusah-susah. Itu artinya dia hanya mementingkan dirinya. Nah, Alkitab berkata di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa, saudara? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara, keluarga, menjaga kesehatan dalam keluarga secara rohani adalah tidak mementingkan diri sendiri. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, apa yang ada di situ, saudara? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Salah satu faktor penyebabnya sikap ini adalah akan terjadi perpecahan dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan jemaat, di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, dan di dalam bermasyarakat kalau ada sikap mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, mementingkan diri sendiri dapat kita definisikan sebagai memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas ataupun secara berlebih-lebihan, di mana dia lebih mementingkan mendahului keselesaan dirinya sendiri dan dia lebih mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan atau dengan tanpa ada pengorbanan. Dia hanya mau keselesaan dan dia mau hanya keuntungan itu dari orang lain. Itulah mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, ketika seorang mementingkan diri sendiri, ia akan menjadi dirinya hanya sebagai pusat dan tidak mempedulikan kepentingan bahkan perasaan orang lain. Sebab itulah, saudara, menjaga kesehatan
keluarga secara rohani haruslah tidak mementingkan diri sendiri. Alkitab mengatakan di situ, jika ada sikap mementingkan diri sendiri akan terjadi kekacauan, bahkan perpecahan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, inilah yang menjadi sumber dari kekacauan dan kejahatan. Kenapa, saudara? Sebab orang yang mementingkan diri sendiri, mereka ini sulit untuk bekerja sama, sulit untuk mau bawa bincang, sulit untuk dirunding, saudara. Kalau tugas ini diberikan kepada satu tim, saudara, kalau ada salah seorang di antara kita yang mempunyai sikap mementingkan diri sendiri, pastinya di dalam satu timnya itu, dalam satu kumpulannya itu akan terjadi kacau bilau, saudara. Tidak akan dapat bersatu. Kenapa, saudara? Orang yang suka mementingkan diri sendiri, ada satu sikap di mana dia suka, dia lebih cenderung untuk merasa lebih tersinggung. Dia tidak dapat menguasai dirinya, bahkan kadang-kadang dia marah. Itu sikapnya. Sebab itulah Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, inilah sikap yang mementingkan diri sendiri. Nah, orang yang ego, orang yang sombong, yang memiliki kecenderungan menghakimi dan mencela orang lain karena menganggap dirinya sendiri itu adalah benar dan dia menganggap dirinya tidak pernah salah, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita. Galatia 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, sebagai orang percaya kita harus membuang sifat yang mementingkan diri sendiri, supaya kita tidak menjadi batu sondongan bagi orang lain, apalagi, saudara, di dalam keluarga kita. Saya katakan begini, saudara, sebab ini juga menurut pengalaman di dalam hidup saya sebagai seorang percaya. Karena kalau ada sikap mementingkan diri sendiri, tidak akan terjadi kemajuan di dalam diri kita, saudara. Kita hanya lebih cenderung mengharapkan orang lain tanpa dapat mengubah hidup kita sendiri. Nah, saudara, tidak ada usaha yang akan kita lakukan kalau kita senantiasa mementingkan diri sendiri. Sebab itulah firman Tuhan mengajar kita untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, yang ketiga, menjaga kesehatan dalam keluarga secara rohani dan jasmani. Yang ketiga adalah mereka peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mereka dapat memperhatikan pekerjaan Tuhan itu di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya. Dia dapat peduli ataupun memperhatikan pekerjaan Tuhan itu. Saya ambil contoh, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 hingga yang ke-4. Ada contoh di sini di mana sepasang suami istri Kristen pada abad yang pertama. Mungkin saudara ingat siapa mereka. Mereka adalah Aquila dan Priscilla. Mereka adalah sepasang suami istri Kristen pada abad yang pertama.
Nah, mereka adalah orang Yahudi asli yang berasal dari Pontus, Alexandria. Mereka pernah mengungsi ke Roma, yang kemudian mengungsi ke Korintus karena Kaisar Claudius melarang orang-orang Yahudi untuk ada di Roma. Sehingga apa terjadi, saudara? Akhirnya mereka mengungsi ke kota Korintus. Nah, di kota inilah, saudara, mereka telah bertemu dengan siapa? Dengan Rasul Paulus, saudara, yang baru saja datang dari Athena. Nah, sebab itulah pasangan ini, saudara, memiliki tempat yang khusus di hati Rasul Paulus, sehingga Paulus menulis beberapa kali mengenai Aquila dan Priscilla ini, yang mana arti nama Aquila dan Priscilla ini adalah burung rajawan. Ini satu contoh teladan pasangan suami istri yang harus kita contohi hari ini. Nah, saudara, Alkitab menulis nama Aquila dan Priscilla ini sebanyak 7 kali. Dan ada tertulis di dalam beberapa ayat di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Timotius, di dalam Roma, ada tertulis sebanyak 7 kali. Nah, saudara, apa yang ingin saya sentuh di sini adalah teladan kehidupan pasangan suami istri adalah mereka memiliki kesehatian. Mereka sehati di dalam memperhatikan pekerjaan Tuhan, di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Sebab itulah, untuk menjaga kesehatan dalam keluarga secara rohani, saya ambil contoh yang mana peduli akan pekerjaan Tuhan. Contoh pasangan suami istri ini, sebab pasangan suami istri juga dalam lingkungan keluarga, di mana mereka peduli akan pekerjaan Tuhan. Mereka adalah pasangan hidup yang memiliki kesehatian ataupun sehati di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan tidak ada sikap yang mengawal di antara satu pasangan dengan satu pasangan yang satu. Tetapi contoh yang terbaik yang kita lihat melalui mereka ini, mereka sehati. Sehati mereka menjalankan pekerjaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mereka menjadi satu contoh dalam Alkitab. Berbandingkan dengan contoh sepasang suami istri yang lain, saudara pasti ingat siapa mereka. Mereka adalah Ananias dan Safira. Mereka juga sehati, saudara. Tetapi kesehatian mereka bukan melakukan yang baik, tetapi kesehatian mereka adalah melakukan kejahatan. Apa yang terjadi? Mereka menuai kejahatan yang mereka lakukan, saudara. Nah, sebab itulah menjaga kesehatan di dalam keluarga secara rohani dan jasmani haruslah ada apa, saudara? Haruslah peduli akan pekerjaan Tuhan. Nah, 2 contoh ini, saudara, sudah membuka pikiran kita untuk melihat bahwa di dalam kehidupan keluarga kita, pasangan ini juga sangat penting di dalam pekerjaan Tuhan. Pasangan yang pertama ini dia betul-betul mementingkan pekerjaan Tuhan dan mereka sehati di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi contoh yang kedua, ini satu contoh yang tidak harus kita contohi, di mana mereka sehati melakukan kejahatan. Contoh itu adalah contoh di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 2. Pasangan suami istri Ananias dan Safira yang sehati melakukan kejahatan. Nah, saudara, mari kita belajar menjadi keluarga yang benar-benar sehati, saudara. Mari kita menjadi keluarga yang benar-benar sehati, peduli kepada pekerjaan Tuhan.
dan keluarga yang memahami serta menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kalau ada suami yang merendahkan istri, itu bukan sehati. Bahkan kalau ada istri yang coba untuk mengontrol, mengawal suaminya, itu juga bukan sehati. Tetapi sehati ini, saudara, mereka sepakat, mereka sedang berbincang sesuatu yang baik dan mendapat satu keputusan yang baik, dan itulah yang mereka lakukan, apalagi di dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, yang keempat, yang dapat saya kongsikan di sini adalah menjaga kesehatan dalam keluarga secara rohani dan jasmani. Yang keempat adalah memiliki peranan. Nah, ini kali ini peranan bersama istri ataupun suami. Nah, saudara, ini juga mempengaruhi keluarga, saudara. Kesehatan keluarga kita secara rohani ini bergantung kepada pemimpin dalam keluarga, yaitu istri ataupun suami, suami ataupun istri. Nah, saudara, di dalam kehidupan pasangan-pasangan masing-masing, Alkitab menjelaskan peranan istri dan peranan suami. Kadang-kadang ada juga peranan suami, dia harus memperbaiki istrinya. Nah, itu adalah suatu yang baik, saudara. Dan ada juga peranan istri, dia harus memperbaiki suaminya. Ada waktu-waktunya tertentu, saudara. Bila masanya itu, saudara, kalau istrinya dia sedang menasihati suaminya ketika suaminya tidak setia pada istri, dia harus memberi teguran itu kepada suaminya. Nah, dia juga harus, istrinya juga harus selalu menegur suaminya apabila suaminya lalai untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami. Dan juga kalau dia melihat tindakan suaminya itu yang tidak dapat membahagiakan keluarganya, bahkan dia juga harus selalu menegur suaminya kalau dia tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga kalau suaminya melakukan dosa. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebab itulah saudara, untuk menjaga kesehatan dalam keluarga, yang keempat adalah kedua pasangan istri ataupun suami ataupun istri, dia harus ada peranan masing-masing. Mereka harus saling menegur di antara satu yang lain, dan juga saling membina di antara satu dengan yang lain. Sebab itulah keluarga bahagia bukanlah hanya semata-mata peranan istri ataupun peranan suami, tetapi peranan bersama. Ada kata firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 sampai ayat 25. Nah, ingatlah, saudara, firman Tuhan ini kita sama-sama tidak sempurna, saudara. Tetapi sekurang-kurangnya kita coba untuk memperbaiki hubungan kita di antara pasangan kita, suami dan istri, ataupun istri dengan suami. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, dari firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, yaitu seorang yang tamak, Amsal 15 ayat 7. Seorang yang tamak membawa masalah kepada keluarganya, tetapi orang yang membenci suap, mereka akan hidup. 1 Timotius 5 ayat 8 juga berkata, yang kita bacakan tadi, tapi jika ada yang tidak menyediakan untuk dirinya sendiri, dan terutama bagi orang-orang isi rumahnya, dia menafikan iman, dan dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya.
kasih dan belas kasihan Allah itu kekal selama-lamanya bagi mereka yang takut akan Dia dan taat kepada ajarannya. Kebaikannya akan mengalir melalui apa saudara? Melalui generasi keluarga. Mazmur 103 ayat 17 hingga 18 yang terakhir. Firman Tuhan berkata, tetapi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya cintaku adalah dengan orang-orang yang takut kepadanya dan kebenarannya, dan anak-anak mereka dengan orang-orang yang mentaati perjanjiannya dan ingat untuk mematuhi perintah-perintahnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang menghancurkan, siapa yang membawa kehancuran atas keluarganya, hanya akan mendapat angin, dan orang bodoh akan menjadi hamba kepada orang bijak. Nah, saudara, 4 perkara yang dapat saya kongsikan bersama kepada kita pagi hari ini, di mana satu tema menjaga kesehatan rohani dan jasmani dalam keluarga. Itu ada 4 perkara yang dapat saya kongsikan bersama, tapi sebenarnya masih banyak yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita untuk menjaga kesehatan rohani dan jasmani di dalam keluarga. Nah, sejauh ini saudara, ini yang dapat saya kongsikan bersama. Satu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan dan gembala kamu di sidang ini adalah mau melihat semua keluarga-keluarga Kristen, semua keluarga-keluarga orang percaya yang ada di sidang kita, mereka memiliki kesehatan rohani dan jasmani di dalam keluarga mereka. Nah, 4 perkara yang dapat kita belajar sebagai satu panduan yang sederhana daripada apa yang saya sampaikan, tapi masih banyak yang harus kita belajar sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing di dalam keluarga kita. Sampai di sini yang dapat saya kongsikan. Salam dan terima kasih kepada jemaat Tuhan dimanapun kamu berada dan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi semua keluarga kita, agar kita sentiasa maju di dalam iman percaya kita. Mari kita tunduk kepala berdoa, dan saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan, bersyukur sampai di sini yang kami dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang ada di sidang ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman-Mu dan berdoa. Amin. Dari surga dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Hingga Engkau telah datang menyelamatkanku. Dari hati dengan cinta, ini yang selalu ku bawa. Setiap kali ku datang untuk menyanyi. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur dan hormat kepadamu Tuhan, karena pimpinan-Mu buat kami ibadah secara online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari permulaan, pertengahan, yang selesai acara kami secara online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan apa yang kami telah laksanakan, baik puji-pujian bahkan firman-Mu, dan biarlah itu menjadi satu kekuatan, satu memberi peringatan hidup kami agar kami senantiasa waspada di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami tutup acara ibadah kami online pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin.